Selamat pagi anak-anak kelas 6A, 6B, dan juga 6C SD Santo Markus 1. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Oris dalam pelajaran kemarkusan. Ini pelajaran kemarkusan kita yang terakhir untuk semester 1 ini. Nanti kita akan ketemu lagi dalam pelajaran kemarkusan di semester 2. Nah, pada bagian terakhir dari pelajaran kemarkusan ini kita melanjutkan pelajaran minggu lalu, yaitu pelajaran 5 tentang bertanggung jawab. Hari ini kita mau belajar dari Santo Markus tentang bagaimana kita bertanggung jawab dalam setiap tugas dan pekerjaan kita. Oleh karena itu, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita buka dengan doa pembukaan terlebih dahulu. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Kita daraskan doa yang ada di dalam video pembelajaran ini. Kita ambil sikap doa yang baik dan yang benar, yaitu tutup mata, tundukkan kepala, lipat tangannya, dan juga kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Maha Kasih, syukur atas berkat yang telah kami terima darimu. Berkatilah kegiatan kami hari ini agar bisa bermanfaat bagi kami. Bantulah kami supaya bisa memuliakan dan meluhurkan namamu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti doa dengan baik dan benar. Kita lanjutkan pelajaran kita. Apa tujuan kita mempelajari tentang tanggung jawab dari Santo Markus? Tujuannya kita mau menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Bahwa selama kegiatan BDR ini atau selama kita menempuh pendidikan, tugas ini selalu ada. Ini untuk melatih kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Bahwa tugas itu harapannya adalah kita mau mengerjakannya sendiri sebagai bentuk dari tanggung jawab kita. Ini akan membantu kita ketika kita sudah dewasa nanti, ketika kita sudah bekerja, kita akan sungguh-sungguh menjadi orang yang bertanggung jawab, berangkat dari hal-hal kecil seperti ini. Bagaimana kita menyelesaikan tugas-tugas sekolah kita. Yang kedua adalah melaporkan tugas-tugas dari guru yang sudah dikerjakan. Bahwa selama BDR ini ada banyak tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kalau misalnya dari kemarkusan, terakhir tugasnya adalah kita itu membuat poster ajakan untuk sekolah di SD Santo Markus 1. Banyak yang sudah mengerjakan, tetapi ada beberapa anak sampai saat ini belum melaporkan kepada Pak Oris apakah tugasnya itu sudah dilaksanakan atau tidak. Oleh karena itu harapannya dengan belajar tema bertanggung jawab ini, anak-anak bisa belajar dari Santo Markus bagaimana dia bertanggung jawab dalam tugas pelayanannya selama mewartakan Injil bersama dengan Barnabas dan Saulus, dan pada akhirnya bersama dengan Petrus ketika mewartakan kerajaan Allah di kota Roma. Baik, itu tujuan kita mempelajari tema bertanggung jawab pada hari ini. Anak-anak, saya mengajak kita untuk membuka buku Kemarkusan halaman 45. Kita mau lihat siapakah Markus ini dalam proses pewartaan kerajaan Allah. Kita mau lihat tanggung jawabnya. Baik, kita lihat di sini di dalam video pembelajaran.
Barnabas dan Saulus kembali ke Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Ini adalah bacaan yang ada di buku halaman 45. Baik, kita lihat penjelasannya. Anak-anak, menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini tentu saja misi Yesus. Ketika ia diutus oleh Bapanya di surga adalah menyebarkan kerajaan Allah agar dunia mengetahui apa itu kerajaan Allah. Namun ketika kita membaca kitab suci, kita menemukan di mana ternyata Yesus juga dia itu terbatas hidup di dunia ini selama 33 tahun. Setelah itu dia harus kembali kepada Bapanya di surga. Pertanyaannya, siapakah yang melanjutkan tugas pewartaan Yesus dalam hal mewartakan kerajaan Allah atau Injil? Bahwa kita tahu Yesus itu memiliki para rasul atau para murid. Ketika Yesus kembali kepada Bapanya di surga, yang melanjutkan tugas pewartaan Injil ke seluruh dunia ini adalah para rasul atau para muridnya. Mewartakan kerajaan Allah, anak-anak, artinya siap menjadi saksi Kristus. Kesaksian tentang Yesus atau kesaksian tentang kerajaan Allah itu diungkapkan lewat kata-kata dan tentu saja ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan. Santo Markus sebagai salah satu dari orang yang bertanggung jawab mewartakan kerajaan Allah ini mengambil tugas untuk pertama-tama itu dia mendampingi Barnabas dan Saulus. Barnabas dan Saulus meminta supaya Markus turut serta bersama dengan mereka mewartakan kerajaan Allah dari kota ke kota. Bahwa karena dia ikut dengan Saulus dan Barnabas, maka dia diberi tanggung jawab untuk membantu mereka dalam hal menulis dan juga membantu untuk dalam hal bahasa ya. Karena Markus ini punya kemampuan dalam hal berbahasa juga. Nah, Markus menjalankan tugas yang diberikan oleh Barnabas dan Saulus ini dengan baik sekali. Sehingga pada akhirnya ketika Petrus memutuskan untuk mewartakan kerajaan Allah ke kota Roma, dia mengikut sertakan Markus ini dalam perjalanannya. Ketika sampai di kota Roma, dia diberi tanggung jawab untuk menjadi penulis dan juga juru bicara dari Santo Markus. Dia menulis semua pewartaan Santo Petrus itu dengan baik sekali. Dan pada akhirnya apa yang dia tulis, yang menjadi tanggung jawabnya itu kemudian menjadi Injil yang kita bisa nikmati sekarang melalui Injil Santo Markus. Bahwa Injil Santo Markus ini merupakan Injil tertua di antara keempat Injil. Di antara Injil Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes. Dan yang paling itu adalah Markus ini. Artinya apa? Jasa dan berkat tanggung jawab dari Santo Markus ini kita bisa mengenal siapakah Allah atau siapakah Allah di dalam diri Yesus. Baik anak-anak, ketika kita bisa bertanggung jawab seperti Santo Markus, saya yakin sekali kita akan menjadi orang hebat yang bisa dikenang selama-lamanya. Baik di keluarga, di sekolah maupun di tengah masyarakat, khususnya sebagai warga negara Indonesia. Baik anak-anak, tentu saja sebagai anak Santo Markus kita punya tugas. Sekarang kita lihat apa tugas kita dalam pelajaran Kemarkusan hari ini. Baik, tugasnya anak-anak adalah silakan
Silakan anak-anak menulis tanggung jawabmu di rumah selama BDR. Tulis ya, tanggung jawab saya di rumah selama BDR. Yang pertama, apa? Masak misalnya. Yang kedua, mendampingi adik saat belajar dan lain-lain. Silakan ditulis sebanyak-banyaknya. Tugas ini tidak dikumpulkan, cukup dikerjakan pada buku catatan kemarkusan. Nanti kalau pelajaran kemarkusan berikutnya kita akan periksa. Karena nanti ini kan pelajaran terakhir, pasti akan selalu diingat. Baik anak-anak, itu saja tugasnya. Saya cukupkan pelajaran kemarkusan kita pada hari ini sampai di sini. Mari kita tutup dengan doa. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kita daraskan doa yang ada di dalam video pembelajaran ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu selama belajar hari ini. Berkatilah kami agar bisa setia dan selalu bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas kami. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mendengarkan video pembelajaran ini. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab seperti Santo Markus. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.